gagasan pokok dan kesimpulan. Assalamualaikum solik dan solihah. Hari ini kita akan berlatih kembali menentukan gagasan pokok dan kesimpulan. Ingat kembali, gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jangan lupa juga, kesimpulan adalah kumpulan gagasan-gagasan atau fakta dari suatu paragraf atau teks. Ada kalanya, kesimpulan merupakan gagasan utama dalam sebuah paragraf atau sebuah jawaban akan pembuktian suatu karya ilmiah. Mari kita siapkan buku tematik 6A dan ikuti arahan Bu Guru. Siapkan hati yang lapang dan bahagia agar bisa dengan sabar membaca teks contoh yang Ibu berikan. Ayo kita mulai. Buka bukumu halaman 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka buku tematik 6A dan kita menuju ke halaman 4 dan 5. Ya, di halaman 4 dan 5 ini terdapat satu teks yang berjudul Manfaat Tanaman Jagung. Kita lihat bersama-sama bahwa dalam satu teks ini terdiri dari 3 paragraf dan masing-masing paragraf mempunyai satu gagasan pokok. Kita akan mencari apa sih gagasan pokok dari setiap paragraf ini? Siap ya, sabar dalam membaca, maka kita akan paham apa isinya ya. Yang pertama, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Baiklah, siapa yang bisa tebak? Yang manakah kalimat utama dari paragraf ini? Ada di mana? Iya, kalimat utama adalah kalimat yang mewakili. Isinya mewakili dari satu paragraf ini. Karena ini tentang manfaat jagung ya, baik bagi manusia, hewan, ataupun ada beberapa tempat di dunia, maka kita bisa simpulkan bahwa yang ini, paragraf ini mempunyai kalimat utama di kalimat pertama. Ya, ini kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat di dalam teks yang mewakili, isinya adalah mewakili dari paragraf ini. Ini adalah kalimat utama. Bagaimana dengan gagasan pokok? Gagasan pokok bisa kita sarikan dari kalimat utama atau kita simpulkan dari kalimat utama atau kita boleh simpulkan dari paragraf ini sendiri ya. Jadi gagasan pokoknya adalah, siapa yang bisa tebak? Oke, gagasan pokok dari paragraf pertama adalah manfaat tanaman jagung. Betul sekali. Manfaat tanaman jagung. Oke, ya, ini bisa kita lihat dari awal sampai akhir kalimat di paragraf ini membicarakan tentang manfaat tanaman jagung. Jadi gagasan pokoknya adalah manfaat tanaman jagung. Baiklah, sekarang kita ke paragraf yang kedua. Kita baca bersama. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Batang dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Bulir atau biji jagung dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak, tepung, bahan baku industri, dan farmasi. Buah jagung juga dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan yang enak seperti direbus, dibakar, maupun dijadikan popcorn. Iya, jadi ini tentang apa ya?
Manfaat jagung? Benar, ini masih tentang manfaat jagung, tapi kita bisa detilkan lagi. Karena ini ada bagian-bagian dari jagung, kalian perhatikan tidak? Di setiap kalimat ada tentang bagian-bagian jagung yang bermanfaat ya. Di sini ada batang daun, di sini ada bulir, lalu di sebelah bawahnya ada buah jagung. Jadi pasti tentang manfaat dan bagian-bagiannya. Ya, gagasan pokok dari paragraf kedua bisa kita tulis dengan apa? Pemanfaatan bagian jagung. Oke. Sedangkan bagaimana dengan kalimat utama? Apakah kalian bisa tebak? Iya, ada di sini. Ya, jadi kalimat ini adalah kalimat yang mewakili isi dari paragraf kedua. Kalimat ini tidak menyebutkan secara rinci bagian-bagiannya, tapi dia menyebutkan bahwa bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Bisa kalian tebalkan dengan stabilo ya. Lalu kalian ini tulis seperti ibu tadi nih di bagian sini gagasan pokok. Kalian tulis sendiri. Ya, bisa ya? Oke, kita beralih ke paragraf ketiga. Di sini kita baca bersama. Jagung mengandung serat sehingga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Kandungan vitamin B dan asam folat dalam bulir jagung dapat mencegah anemia. Jagung juga kaya kalium sehingga bisa melancarkan air seni. Kandungan vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoids yang terkandung dalam jagung dapat menjaga jantung tetap sehat. Antioksidan yang terkandung di dalam jagung membantu menjaga kesehatan kulit. Jadi sekarang jelas bagi kita bahwa tanaman jagung di samping mengenyangkan perut tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Iya, baiklah. Kita bahas apa ya di paragraf 3 ini? Apa yo? Di sini ada vitamin B, di sini juga ada kalium, kalimat selanjutnya. Ada juga di kalimat selanjutnya vitamin C, lalu ada antioksidan. Nah, yang mana ya? Oh, di paling atas ada serat. Nah, ya jadi ini apa ya namanya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ini adalah tentang kandungan gizi. Ya, jadi di paragraf ketiga ini ternyata semuanya membahas tentang kandungan gizi. Kandungan gizi dari jagung. Begitu kira-kira enak ya. Nah, oh iya, kalimat utamanya yang mana? Apakah di kalimat yang pertama atau kalimat terakhir? Ya, kalau kalimat pertama membahas tentang salah satu kandungan ya. Jadi tidak mungkin di kalimat pertama. Sehingga kita tentukan bahwa kalimat utama ada di akhir kalimat. Betul sekali. Sebentar ya nak. Ini lari-lari. Nah, oke. Sekarang kita kasih stabilo. Oke, di sini kalimat terakhirnya ternyata adalah kalimat utama. Ya, silakan di highlight juga oleh kalian atau kasih stabilo. Ya, kita sudah punya gagasan pokok dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Iya, sekarang Ibu mau mengarahkan kalian untuk membuat kesimpulan. Apakah bisa? Tapi kita tidak membuat kesimpulan dari satu paragraf. Kita akan membuat kesimpulan dari keseluruhan teks ya. Jadi Ibu ingatkan nih, kesimpulan itu merupakan boleh gabungan dari gagasan pokok atau kalimat utama, tapi ditambahkan dengan fakta-fakta yang ada di teks ini ya. Jadi ditambahkan fakta-fakta. Apa sih fakta? Informasi yang sebenarnya dari teks ini. Jadi kamu dapat informasi apa dari teks ini? Bisa ditambahkan menjadi satu kesimpulan.
Ya, Ibu kasih contoh bagaimana cara membuat kesimpulan, oke? Oke, kita coba pakai space ini ya. Nggak apa-apa numpang di sini. Numpang kita. Oh, jangan deh di sini aja, agak bawahan dikit. Agak bawah di sini. Nah, ya. Yang pertama kita bisa coba pinjem gagasan pokok ini menjadi kalimat yang pertama. Manfaat tanaman jagung. Nah, ini satu gagasan pokok yang kita pinjam kalimatnya untuk kesimpulan. Nah, kita bisa lihat fakta apa sih yang ada di paragraf pertama selain manfaatnya. Ternyata apa? Sangat beragam ya. Sangat beragam boleh. Sangat beragam. Beragam. Untuk manusia dan hewan. Boleh seperti itu? Boleh. Jadi ternyata kalian boleh memakai bahasa sendiri gitu ya. Terus kita lanjutkan di paragraf kedua. Paragraf kedua ternyata ada pemanfaatan bagian-bagian jagung. Kamu mau rinci menjadi menyebutkan bagian-bagiannya untuk menambahkan fakta yang ada di sini atau menambahkan informasi yang ada di paragraf 2 juga boleh. Kita ubah bahasanya sedikit ya. Kalau Ibu mengubahnya seperti ini. Bagian tanaman jagung yang bisa dimanfaatkan. Kepanjangan ya. Kita ke bawah lagi. Cut. Di antaranya adalah apa aja? Batang, daun, bulir, dan buah jagung. Panjangan ya? Kita boleh pendekin di sini ya. Oke. Sip, seperti ini. Lalu ada lagi tidak? Ada. Paragraf 3 belum ya. Paragraf 3 kita bikin. Oh iya, kita lihat ya. Ini, Ibu mulanya adalah gagasan pokok seperti ini. Pemanfaatan bagian-bagian jagung. Tapi Ibu tambahkan menjadi ada informasi tentang bagian-bagian apa sih yang dimanfaatkan dalam tanaman jagung gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu paragraf ketiga kita bisa tulis tentang apa nak? Sedangkan Ibu pakai kalimat penghubung ya, biar enak dibacanya. Sedangkan itu kalimat penghubung antara kalimat yang kedua dengan kalimat ketiga. Kandungan gizi tanaman jagung sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Boleh nggak tidak seperti ini? Boleh ya. Jadi boleh saja ketinggalan. Gini ya. Boleh tidak? Boleh ya. Jadi Ibu ambil kalimat utama yang ada di akhir ya. Tidak merinci bagian-bagian ini, tapi kalaupun kalian merinci boleh. Usahakan kesimpulan tidak terlalu panjang. Jangan sampai kalian seperti menyalin teks itu kembali ya. Jadi ini cukup dengan 3 kalimat saja karena mewakili 3 paragraf. Boleh nggak lebih ya? Boleh sih memang. Cuma kalau terlalu panjang namanya kesimpulannya jadi seperti menyalin teks ya. Tidak seperti itu. Oke, kita baca ya. Apakah sudah enak dibaca atau belum? Yang pertama, manfaat tanaman jagung sangat beragam untuk manusia dan hewan. Bagian-bagian tanaman jagung yang bisa dimanfaatkan diantaranya adalah batang, daun, bulir, dan buah jagung. Sedangkan
kandungan gizi tanaman jagung sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, seperti ini ya nak ya. Contoh kesimpulan dari teks ini ya. Kesimpulan kita bisa kasih. Kalian tidak boleh menulisnya seperti ibu ya nak. Di bagian buku yang kosong kalian boleh mencari buku tulis untuk menulis ya, karena ibu menerangkan kepada kalian jadi terpaksa seperti ini ya. Oke, apakah sudah jelas? Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah mengulang materi tentang gagasan pokok dan kesimpulan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat, sabar dan selalu fokus saat membaca. Tetap rajin belajar, membaca, dan bersungguh-sungguh. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.